bukan juga nabi, rasul dan lain-lain menjadi sekretaris, kemudian Allah kemudian ucapkan kata-kata, diktekan dan ditulis, bukan seperti itu. Tetapi ada hal ini. Yang pertama dalam pengilhaman Alkitab itu keterlibatan Allah melalui Roh Kudus. Itu yang membuat Alkitab tanpa salah. Istilahnya dibilang ineransi, infalibilitas. Ineransi itu tidak terdapat kesalahan sedikit pun dalam Alkitab. Infalibilitas, tidak ada kesalahan, tidak ada pertentangan sedikit pun di dalam Alkitab. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada keterlibatan Allah melalui Roh Kudus. Allah memberitahu kepada nabi-nabi, Tuhan memberitahu kepada imam, kepada rasul, Tuhan memberitahu kepada raja misalnya, apa yang mereka harus sampaikan kepada umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Tetapi juga di sana berperan keterlibatan manusia. Sebab kalau cuma Roh Kudus, dia tidak pakai ada keterlibatan manusia, sulit bagi kita untuk memahami juga apa yang menjadi maksud Allah. Tetapi Tuhan pakai manusia, ada keterlibatan manusia yang membuat kita dapat memahaminya. Di mana peran manusia dalam keterlibatan pengilhaman itu yang membuat manusia yang lain dapat memahaminya. Misalnya, Tuhan pakai juga, atau Tuhan beritahukan apa yang Elia harus bicarakan. Tapi Tuhan pakai juga keadaan Elia waktu itu. Misalnya ketika Elia sedang emosi dan marah, ya, bawa seluruh nabi-nabi Baal, nabi Asyara, kita tanding di Gunung Karmel. Saya nggak yakin Elia dalam setiap pemberitaannya cuma datang, ayo bawa. Justru karena emosi, Elia ikut serta dalam tanda kutip main di situ. Manusia yang dengar khususnya pada waktu itu, oh iya, ini perkataan Allah yang disertai dengan mungkin kemarahan. Oh ini perkataan Allah yang memang disertai dengan atau diucapkan dengan lemah lembut. Kita mengerti tentang kasih. Kenapa? Karena para rasul mungkin, para nabi mengajarkan kasih itu dengan lemah lembut. Kita memahami bahwa kasih bukan hanya lemah lembut saja, tetapi ada sisi lain dari kasih yang harus melakukan tindakan keras. Dari mana kita tahu? Ketika para nabi, para imam atau para penulis Alkitab, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu menyampaikan dengan gaya mereka. Tuhan pakai bekerja dengan emosi yang mereka punya. Tuhan pakai itu. Bagaimana Tuhan harus mengungkapkan kasih terhadap Yerusalem melalui Yeremia yang naik di Bukit Zaitun kemudian meratapi Yerusalem. Orang jadi memahami, oh betapa besarnya kasih Tuhan kepada Yerusalem. Yeremia itu sampai nangis-nangis karena mengasihi Yerusalem. Orang jadi lebih mudah mengerti. Coba kalau misalnya Tuhan pakai pengilhaman itu, Roh Kudus bekerja tapi pakai malaikat yang tidak pernah mengalami perasaan-perasaan seperti manusia. Ketika Yohanes bilang, lihat anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Ketika Yohanes sampaikan, dia katakan, dia Yohanes Pembaptis tadi, atau ketika Rasul Yohanes bilang, betapa besarnya kasih Allah, dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Manusia jadi memahami. Dari ekspresi, dari tindakan, dari aspek-aspek manusiawi, Allah bilang sampaikan begini sesuai dengan konteks budaya yang ada pada waktu itu.
Yeremia sampaikan sesuai dengan konteks politik yang ada pada waktu itu. Misalnya Elia sampaikan, orang jadi lebih, kita bilang lebih yes gitu kan. Kita lebih ngerti, oh iya ternyata begini. Apakah keterlibatan manusia? Kalau tidak ada keterlibatan manusia, mungkin kita akan sulit memahami apa yang menjadi tujuan Allah atau maksud Allah melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Sekalipun Allah memakai sekitar 40 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang budaya yang berbeda, situasi politik yang berbeda, strata sosial yang berbeda, profesi yang berbeda. Di penulis-penulis Alkitab ada raja Daud misalnya, ada nabi Yesaya, Yeremia, ada imam misalnya Ezra, ada rasul Yohanes, Paulus, Petrus, ada perdana menteri siapa? Yusuf tulis Alkitab. Siapa perdana menteri? Daniel katanya. Ada gembala domba, Daud juga gembala domba. Ada panglima perang, Yosua. Ada nelayan, Paulus, Paulus, Petrus. Ada pemungut cukai, siapa? Matius. Ya ada banyak latar belakang mereka berbeda-beda. Mereka hidup di rentang waktu yang cukup panjang. Kemudian berbagai profesi melibatkan kebudayaan. Alkitab ditulis berdasarkan kondisi-kondisi yang ada pada waktu itu. Itu sebabnya kalau kita mau belajar Alkitab, kita harus agak kuat di latar belakang Alkitab, penulisan Alkitab, supaya kita paham kenapa ayat ini ditulis. Oh, karena kondisi waktu itu begini. Kita cari korelasinya. Kondisi begini, Allah sampaikan begini. Oke. Oh, ternyata begini-begini. Aplikasinya ke kita apa? Ya baru kita tarik benang merahnya ke kondisi kita. Seringkali kita bahkan guru sekolah minggu salah. Pokoknya main hantam saja, kita nggak tahu ayat itu ditulis sebenarnya tujuannya untuk apa. Cuma hanya karena ada kata yang nyangkut dengan topik yang kita sedang bahas, kita sikat aja ayat itu, comot saja ayat itu. Orang yang didengar, saya suka pakai istilah begini, orang yang dengar diberkati. Tapi Tuhan di sorga mungkin geleng-geleng kepala dan bilang, maksud saya dengan ayat itu bukan begitu. Kalau mau cari padan aneh, cari ayat lain. Salah satu kesalahan yang jamak yang sering kita lakukan terus kalau kita cerita begini. Waktu Tuhan mau kirim air bah, Tuhan suruh bangun bahtera di apa? Bangun bahtera di mana? Atas bukit. Coba baca lagi baik-baik Kejadian pasal 6 sampai 9. Kalau mau bangun bahtera di atas gunung, tidak dikatakan mau bangun bahtera di atas gunung. Tapi supaya kita mau ajak anak-anak, mereka tetap setia, kita bilang begini. Bayangkan mau bangun bahtera di atas gunung, potong kayu dari bawah, pikul dengan anak-anaknya. Waduh, adik-adik, anak-anak susah, tapi mau tetap taat. Sering kita bilang, Alkitab sudah mencatat itu dibangun di atas gunung. Kalau kita mau pikir lagi, justru saya lebih suka bilang bahtera itu dibangun di tanah datar, di dataran rendah. Kalau bahtera itu ada di atas gunung, ketika hujan mulai turun, orang masih ada kesempatan naik di atas gunung. Alkitab bilang begitu hujan turun, melampunglah bahtera itu. Kalau dia di atas gunung butuh waktu berhari-hari dulu, orang masih bisa manjat dulu di atas bahtera.
Tapi justru karena bagi saya karena Bahtera itu dibangun di dataran rendah, begitu air meluap, banjir meluap, orang bisa naik di atas gunung, tapi tidak bisa naik di atas Bahtera. Bahtera itu sudah mengapung di atas air. Kadang-kadang hal yang kecil kita jadi salah. Kalau mendaratnya kandasnya di atas gunung, iya, dibangunnya di atas gunung, Alkitab tidak pernah bilang. Kita bilang waktu ular goda Hawa. Kenapa Hawa digoda? Karena Hawa jalan sendiri. Makanya adik-adik, anak-anak sekolah minggu jangan suka jalan sendiri. Siapa bilang Hawa jalan sendiri? Kalau kita baca Alkitab Kejadian pasal 3, dibilang Hawa ambil buah itu, dia makan buah itu dan diberikan kepada suaminya. Ada satu kata di situ, ada kata di situ, 3 kata, yang bersama-sama dengan dia. Nggak percaya, coba. Kejadian pasal 3. Ada? Ya? Dia bilang apa sih itu? Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengannya. Suaminya pun dimakan. Adam ada di mana? Bahasa Ibrani untuk kata bersama-sama itu bahu ketemu bahu, dempet sama-sama. Hal-hal yang kecil perlu bagi kita untuk jadi guru-guru sekolah minggu yang sampaikan firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang Alkitab maksudkan, seperti apa yang Alkitab mau, bukan seperti apa yang kita mau dan kita ambil ayat untuk mendukung apa yang kita mau. Kita yang harus cari nanti, kalau kita mau seperti apa. Apalagi yang sudah mengajar kelas-kelas besar ya, lebih anak-anak kita sudah makin kritis. Jadi kita harus agak memahami juga kebudayaan, sejarah pada waktu itu harus dihubungkan. Kepribadian dari si penulis kitab tertentu itu, emosi dan pengalaman mereka. Jadi Tuhan melibatkan ini berbeda-beda. Ditulis dalam rentang waktu sekitar 1600 tahun. Dihitung dari Musa tulis Pentateuk, 5 kitab Taurat 1500, kurang lebih 1500 sebelum Masehi, sampai Rasul Yohanes tulis kitab Wahyu sekitar tahun 96 Masehi. 1500 tambah kurang lebih 100, kurang lebih 600 tahun. Tetapi ini dia bukti pengilhaman itu. Alkitab memiliki keselarasan yang luar biasa dan semuanya mengacu pada satu omong, Tuhan Yesus. Dengan bahasa bayangan. Kalau di sekolah kita belajar yang namanya pembimbing Alkitab. Di tiap kitab ada Yesus dibayangkan sebagai Allah. Ya. Semuanya ada di dalam kitab-kitab itu. Semuanya ada tentang Tuhan Yesus. Sekarang coba kita bandingkan 5 ahli ekonomi hidup sama-sama sekarang dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang. Suruh mereka tulis tentang ekonomi Indonesia, pasti 5 orang akan ada 5 pendapat yang berbeda-beda. Sama-sama ahli ekonomi. Tapi ini ada yang raja, ada yang imam, ada yang pemungut buah hutan. Nabi Amos. Ada yang panglima perang. Tapi ketika mereka tulis, ada benang merah, bukan lagi thin red line, tapi memang bold. Ada benang merah yang begitu kuat dari satu kitab ke kitab yang lain, menunjuk pada satu Tuhan Yesus. Yang jadi pertanyaan, siapa yang dapat membuat
membuat orang-orang dengan emosi yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, latar belakang profesi yang berbeda, keadaan politik yang berbeda, tapi bisa menulis dan semuanya mengacu pada satu orang. Kita percaya hanya Roh Kudus yang dapat melakukan itu. Amin. Itu bukti bahwa orang-orang ini betul-betul diilhami oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus. Benar-benar Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka, yang memberitahukan kepada mereka apa yang harus mereka tulis, apa yang harus mereka sampaikan. Saya tulis di sini, ada di situ. Kesatuan dan pengungkapan pikiran serta tidak adanya pertentangan menunjukkan bahwa penulis Alkitab adalah Allah sendiri. Meskipun Allah memilih untuk melibatkan manusia dalam penulisan. Jadi penulis yang sesungguhnya adalah Allah. Tapi itulah Allah yang luar biasa. Dia mau bekerja sama, melibatkan kita dalam proyeknya yang besar. Walaupun dia dapat lakukan senang, tapi dia libatkan kita dalam proyeknya yang besar. Kita ambil bagian di sana. Kalau sekarang pun Tuhan masih tetap melibatkan orang-orangnya dalam proyek-proyek yang besar, seperti kita sekarang, kita bersyukur saja kepada Tuhan untuk hal itu. Ada beberapa bukti yang lain. Pembuktian bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Yang pertama, kemurnian dan pengajarannya, dan kebenaran dan pengajarannya. Kemurnian dan kebenaran dari pengajarannya. Tidak ada hal yang salah di situ. Pengajaran yang mengajar orang untuk melakukan hal yang salah. Berbeda dengan kalau kita belajar buku-buku yang lain, sebutlah kitab-kitab yang lain yang disebut kitab suci. Ada anjuran-anjuran di sana untuk melakukan hal-hal yang salah. Yang kedua, mujizat-mujizat yang ditulis di dalam Alkitab, nubuat-nubuat dan penggenapannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Siapa yang bisa tahu, atau siapa yang bisa memberitahu Yesaya bahwa 70 tahun, atau bukan 70, ya sekitar hampir 100 tahun kemudian setelah zaman Yesaya, orang Israel yang dibuang ke Babel akan diperintahkan untuk kembali ke Yerusalem oleh seorang raja yang namanya Kores. Dia tulis tepat di situ, Kores. Dan benar terjadi seperti itu. Siapa yang memberitahu kepada Daniel misalnya bahwa patung yang dimimpikan oleh Nebukadnezar artinya seperti itu, dan fakta sejarah dunia membuktikan bahwa apa yang Daniel katakan waktu itu terbukti sampai sekarang. Siapa yang bisa memberitahu kepada Nabi Mika Yesus akan lahir di Yerusalem 700 tahun sekitar 700 tahun kemudian? Ya. Nubuat-nubuat yang ada dalam Alkitab, bahkan nubuat-nubuat khususnya yang tentang Yesus pribadi saja. Tulangnya akan dipatahkan, dia akan diselipkan, akan dijual 30 keping perak, akan ada di tengah-tengah orang durhaka pada waktu matinya, dan lain sebagainya. Nubuat-nubuat dan beberapa dalam Alkitab menunjukkan bahwa hanya satu atau ada satu pribadi yang memberitahu bahwa apa yang akan terjadi seperti ini harus dinubuatkan, yaitu Roh Kudus. Kemudian struktur angka di dalam Alkitab jadi misteri sampai sekarang. Numerologi, pelajaran atau ilmu tentang angka di dalam Alkitab. Kalau kita belajar tentang Alkitab, ada struktur angka yang
yang luar biasa di sana. Itu sebabnya di GPDI ada pelajaran tentang angka. Angka 1, angka ketuhanan, kealahan. Angka 2, angka apa? Kesaksian, perbedaan, perpisahan. Angka 3, ya, angka 3, Trinitas Allah. Angka 4, apa? 4 penjuru mata angin. Apalagi? Ya, panggilan. Angka 5, angka anugerah. 6, angka manusia. 7, sempurna. 8, kelahiran baru. 9, karunia Roh Kudus. 2, roh. Kemudian 10, angka penghukuman. 12, angka pemerintahan Allah, dan lain sebagainya. Dan kalau lihat angka-angka yang muncul itu sesuatu yang luar biasa. Sampai sekarang ahli-ahli apa itu? Ahli manusia, kripto, dan kriptologi atau kriptonologi. Mereka berusaha mengerjakan angka-angka atau sandi mereka angkat ini sandi ada di dalam Alkitab. Tapi saya yakin biarpun mereka pintar, ingat Alkitab ditulis dengan pengilhaman Roh Kudus. Untuk dapat memahaminya, kita harus tundukkan diri di bawah penerangan dari Roh Kudus. Kalau kita tidak tundukkan diri, minta Roh Kudus tolong kita, yang akan kita dapatkan adalah pemahaman yang salah tentang Alkitab. Sesuatu yang diilhamkan, ditulis dengan pengilhaman Roh Kudus, harus dibaca, harus dipelajari di bawah penerangan oleh Roh Kudus, baru nyambung. Kalau tidak, saya punya satu buku yang ditulis oleh seorang ustadz terkenal dari Afrika Selatan. Mungkin rekan-rekan pernah dengar namanya Ahmad Didat. Dia yang pernah tantang, saya punya videonya, dia pernah tantang Stanley Schubert yang sering ke gereja kita dari Swedia. Kalau kamu percaya Markus 16 minum racun maut, orang percaya tidak akan apa-apa. Ini minum racun, kamu minum. Ketika dia datang ke Swedia, dia tulis satu buku, judulnya Combat Kit. Isinya tentang segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab yang bagi dia bisa dijadikan sebagai alat untuk menyerang balik Alkitab itu sendiri, mendiskreditkan Alkitab bahwa Alkitab bukan firman Allah. Orang yang ahli kristologi di dunia Islam, kenapa dia bisa tulis itu? Dia baca Alkitab bolak-balik ratusan kali, Kejadian sampai Wahyu dia pelajari, tapi hasilnya seperti itu. Karena andalkan itu, dia baca bukan di bawah atau ya bukan dengan meminta tuntunan Alkitab, tapi dia baca coba pakai hikmat manusia. Alkitab adalah satu-satunya alat yang dipakai oleh Allah untuk memperkenalkan dirinya sekutunya. Alam semesta memperkenalkan tentang Allah, tapi tidak sekutunya. Alkitab satu-satunya. Nah, bagaimana mungkin Alkitab yang memperkenalkan pribadi Allah secara keseluruhan kita memahami dengan otak kita yang cuma sebesar kepala tangan otak besar kita? Kalau alam semesta itu ibarat wadah ini, Allah itu mungkin jauh lebih besar dari saya. Mau muat di wadah ini, ya tidak bisa muat. Apalagi bangsa-bangsa bukan manusia. Kita bilang cuma seperti setitik air dalam timba. Seluruh manusia seperti setitik air dalam timba. Nah, satu manusianya seperti apa? Otak manusianya seperti apa? Bayangkan setitik air, saya coba dimasukkan di setitik air itu. Kalau bukan karena pengilhaman Roh Kudus, penerangan Roh Kudus, kita akan kebingungan belajar nubuat, belajar angka di dalam Alkitab. Itu sebabnya jangan lupa belajar Alkitab, baca Alkitab, berdoa juga cuma pendek kan. Tuhan tolong beri penerangan kepada saya, beri pemahaman, beri pengertian, kita bisa mengerti. Jangan hanya karena nanti sudah ada buku sekolah minggu atau cerita tentang Skeus
Kita tidak baca lagi, yang penting cerita Sakeus, kita tampil dengan cerita Sakeus. 30 tahun lalu atau 20 tahun lalu, 10 tahun lalu kita bawa cerita Sakeus begitu. 10 tahun kemudian kita bawa cerita Sakeus begitu. Tidak ada perubahan sama sekali. Masa sih 10 tahun tidak ada sesuatu yang baru yang Tuhan beri bagi kita? Kalau kita mau belajar sungguh-sungguh Alkitab, ya kan? Kesatuan Alkitab dapat dipercaya dan tanpa salah. Nah ini saya bilang tadi, ineransi, infalibilitas Alkitab. Tidak ada salah sama sekali di dalam Alkitab. Dan kesatuan yang utuh. Artinya tidak bisa dipertentangkan. Kalau kita dapatkan di dalam Alkitab ada bagian-bagian Alkitab yang seolah-olah bertentangan, pelajari baik-baik. Pelajari baik-baik, maka kita akan dapatkan bahwa sebenarnya bagian itu tidak bertentangan. Justru saling melengkapi satu dengan yang lain. Misalnya, gelas ini air, ada yang lihat dari atas putih, lihat dari samping bening. Begitu tanya, itu warnanya apa? Putih. Satu bilang bening, berantem dua orang. Putih bening, putih bening. Tapi waktu bilang coba lihat baik-baik, oh iya, dari samping ini bening, dari atas ada bagian putih. Saling melengkapi kan? Sesuatu yang kelihatannya bertentangan, ujung-ujungnya ternyata saling melengkapi. Alkitab itu begitu. Kalau kita belajar ada yang bertentangan kelihatannya, ini bertentangan, pelajari baik-baik. Pasti yang akan kita dapatkan justru sesuatu yang saling melengkapi. Salah satu contoh dalam Alkitab cerita tentang Bartimeus. Ingat, nanti Bapak Ibu atau rekan-rekan buka di Alkitab. Bartimeus yang buta. Alkitab bilang begini, kalau ini kota Yeriko, saya lupa Markus atau Lukas atau Matius. Satu Alkitab, satu kitab bilang begini, penyembuhan itu terjadi ketika Yesus mau memasuki kota Yeriko. Dia bertemu dengan orang buta. Kalau tidak salah dibilang dua malah di sini. Nanti teman-teman cocok-cocokan saja lihat itu di Alkitab. Mau masuk kota Yeriko, dia bertemu dengan orang buta. Dia sembuhkan. Kitab yang lain bilang waktu Yesus keluar kota Yeriko, dia bertemu dengan orang buta. Sama-sama, namanya si Bartimeus itu. Dan Yesus sembuhkan. Jadi perdebatan. Sebenarnya ini kalau mau dibahas terus jadi orang bilang debat kusir. Mana yang betul? Penyembuhan itu terjadi di mana? Masuk kota Yeriko atau keluar kota Yeriko? Begitu diselidiki, ternyata di sini kota Yeriko itu ada dua. Satu kota Yeriko di zaman Tuhan Yesus, satu kota Yeriko lama yang diruntuhkan oleh Yosua. Tempatnya agak beda, reruntuhan dengan kota yang ada pada waktu itu. Dua-dua ternyata betul. Yang bilang Yesus sembuhkan Bartimeus ketika dia keluar dari kota Yeriko adalah Yesus lewati reruntuhan kota Yeriko, mau datang ke Yeriko lama, ke Yeriko yang baru yang didiami pada waktu itu. Ketemu Bartimeus di sini. Jadi orang itu bilang, Yesus baru keluar dari reruntuhan bekas kota Yeriko lama. Ketemu Bartimeus, satu bilang enggak, dia baru mau masuk kota Yeriko. Iya, baru mau masuk kota Yeriko yang baru. Jadi ternyata justru dengan tepat kita bisa perkirakan Bartimeus disembuhkan di mana? Pinggiran kota Yeriko, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Sini dia disembuhkan. Justru ketika kita lihat, kita dapat informasi yang lebih lengkap. Tidak ada pertentangan. Banyak sekali bagian ayat di Alkitab yang kelihatannya bertentangan. Tapi pegang, kita orang-orang GPDI, guru-guru sekolah minggu, jangan pernah ragu kalau orang bilang Alkitab banyak pertentangan. Kemudian kita mulai goyah iman kita. Alkitab itu satu kesatuan yang utuh, tidak terpisahkan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling menjelaskan satu dengan yang lain. Kalau baca misalnya kolam yang ada di Salomo punya bait suci,
Itu juga salah satu. Kolam tembaga, tempat simpan air.